Pernah nggak sih ngerasa kalau kita ini hidup di dunia yang berisik banget? Dunia di mana hidup itu ya seringkali terasa di luar kendali kita. Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Kita semua pernah ngerasain itu. Tapi gimana kalau sebenarnya ada cara untuk ibaratnya ngeriset semuanya? Coba deh kita jujur sama diri sendiri sejenak. Apa notifikasi di ponsel, omongan orang lain, atau kejadian yang tiba-tiba muncul justru jadi yang ngendaliin mood kamu seharian? Kalau jawabannya iya, nah berarti kamu ada di tempat yang pas banget. Yuk kita cari tahu gimana caranya ngambil kembali kendali itu. Jadi, solusinya apa dong? Di bagian ini, kita bakal ngebahas sebuah kompas untuk kekacauan hidup, stoicisme. Eits, tapi ini bukan pelajaran sejarah yang ngebosenin ya, tapi lebih sebagai toolkit praktis buat kehidupan modern kita. Dan satu hal yang paling penting untuk kita pahami, stoicisme itu bukan berarti kita jadi robot yang nggak punya emosi, bukan. Justru sebaliknya, ini tentang gimana kita membangun kompas internal yang kokoh, biar badai dari luar sehebat apapun nggak akan bisa goyahin arah kita. Semuanya itu dimulai dari cara kita mengawali hari. Pendekatan Stoa itu simple. Bangun fondasi yang kuat dengan niat yang jelas di pagi hari sebelum dunia luar sempat ngerecokin kita. Coba kita bandingkan ya. Nah, yang menarik banget dari sini, coba lihat kolom kiri. Rasanya kita banget kan, bangun tidur yang dicari pertama kali HP, terus langsung nyemplung ke kebisingan dunia. Sebaliknya, pendekatan Stoa itu justru tentang menciptakan ruang. Ruang untuk hening, ruang untuk bersyukur, dan ruang untuk niat. Inilah perisai kamu buat ngadepin hari itu. Dan kerennya ini nunjukin betapa gampangnya buat mulai. Coba deh besok pagi sebelum kamu ngapa-ngapain, minum segelas air putih. Terus sebelum pikiranmu kemana-mana, tentukan satu aja niat buat hari itu. Mau lebih sabar atau lebih fokus, udah gitu aja. Kamu udah memulai hari dengan benar. Oke, pagi hari udah kita siapkan. Tapi gimana pas tantangan beneran datang di tengah hari? Nah, sekarang kita bahas senjata Stoa buat menghadapi kesulitan dengan kepala dingin. Kutipan ini adalah inti dari pola pikir Stoa. Setiap masalah, setiap orang yang nyebelin, setiap rencana yang gagal, itu semua bukan penghalang. Justru, itu adalah gym mental kita. Itu adalah kesempatan buat kita melatih kebajikan. Ini adalah kekuatan super kamu. Bayangin, ada orang nyalip kamu di jalan. Reaksi pertama? Marah kan? Nah, cadangan persepsi ini adalah jeda sepersekian detik yang kamu ciptakan. Kenapa ini ampuh? Karena jeda itu ngasih waktu buat otak rasionalmu bekerja, bukan cuma bagian emosional yang reaktif. Dalam jeda singkat itu, kamu bertanya, ini sepadan nggak sih sama kedamaian gue? Dan disitulah kamu ngambil kembali kendali. Jadi, ini dia beberapa taktik praktisnya. Pertama, sadari aja kalau orang lain mungkin pikirannya lagi nggak terlatih. Ini bisa melindungi kedamaian batinmu. Kedua, latih serangan yang ditarik kembali. Artinya, nggak semua serangan perlu dibalas. Dan terakhir, tahan kesan pertama. Jangan biarin pikiranmu langsung loncat ke kesimpulan. Ini semua tentang disiplin dalam bertindak. Oke, kamu berhasil melewati hari ini. Tapi gimana cara mengakhirinya? Kebanyakan dari kita tuh bawa sampah seharian ke tempat tidur. Pendekatan Stoa itu beda, yaitu tentang menciptakan ritual penutupan mental. Memproses hari itu biar besok kita bisa mulai dengan lembaran baru yang bersih. Sesederhana ini, tapi dampaknya luar biasa. Apapun yang terjadi hari ini, baik atau buruk, ya sudah selesai. Membawa itu semua ke hari esok cuma bakal jadi beban. Akhiri hari ini, di sini. Para jenderal itu meninjau pertempuran buat belajar, bukan buat menyesal. Coba deh, lakukan hal yang sama buat harimu. Tinjau secara objektif, temukan satu pelajaran penting, lalu secara mental, kubur sisanya. Ini memastikan kamu terus tumbuh tanpa menumpuk penyesalan. Kita udah bahas pagi, siang, dan malam. Mungkin kedengarannya banyak banget ya. Jadi gimana dong cara mulainya? Kuncinya simpel banget. Mulailah dari yang paling kecil. Pesan utamanya tuh ini. Jangan coba jadi seorang bijak stoa dalam semalam. Nggak perlu. Sebaliknya, fokus aja sama satu kebajikan mikro. Mungkin hari ini kamu mau coba nggak ngeluh selama 1 jam. Atau mungkin coba mendengarkan sepenuhnya dalam satu percakapan. Kemenangan-kemenangan kecil inilah yang ngebangun momentum dan kekuatan sejati. Dan pada akhirnya, inilah yang terpenting. Ini bukan tentang membaca filosofi, tapi tentang mempraktikannya. Jadi coba pikirkan deh, apa satu tindakan super kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk membangun kekuatan batinmu? Itulah langkah pertamamu dalam perjalanan ini.